Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh Soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga semua sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soleh Soleha, pelajaran PAI dan hadis akan segera kita mulai ya. Jangan lupa berdoa. Dan marilah kita buka pelajaran kita hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Soleh Soleha, sekarang kita masuk pada pelajaran 2. Asik bisa membaca surah An-Nas. Anak muslim harus mencintai Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Isi kandungan dalam Al-Quran wajib diamalkan. Salah satu isi dari Al-Quran adalah surah An-Nas. Surah An-Nas mengajak manusia untuk berlindung hanya kepada Allah dari segala kejahatan yang berasal dari manusia dan setan. Mari kita belajar melafalkan dan menghafalkan surah An-Nas dengan makhraj yang benar. Isi materi pelajaran 2. A. Melafalkan surah An-Nas. B. Menghafal surah An-Nas. C. Pesan surah An-Nas. D. Melafalkan huruf hijaiyah bersambung. A. Melafalkan surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Artinya, ayat pertama, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ayat kedua, Raja manusia. Ayat ketiga, sembahan manusia. Ayat keempat, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Ayat kelima, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ayat keenam, dari golongan jin dan manusia. B. Menghafalkan surah An-Nas. Hafalkan surah An-Nas. Agar cepat hafal, bacalah dengan berulang-ulang ayat demi ayat. Ananda Soleh Soleha, ketika sholat bacalah surah An-Nas setelah membaca surah Al-Fatihah. Semakin sering Ananda membacanya, maka semakin cepat pula Ananda menghafalkannya. Ketika di rumah, mintalah ayah dan bunda membimbingmu. Dengan belajar keras, Ananda pasti akan berhasil. Jangan pernah berputus asa. C. Pesan surah An-Nas. Surah An-Nas adalah surah ke-114 atau surah terakhir dalam Al-Quran. Surah An-Nas diturunkan di Mekah. Isi surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surah An-Nas termasuk surah Mu'awwizatain, yakni surah yang berisi permohonan perlindungan. Surah yang lainnya adalah surah Al-Falaq. An-Nas berarti manusia. Surah An-Nas memerintahkan manusia untuk memohon perlindungan kepada Allah
dari segala kejahatan yang berasal dari manusia dan setan. Kejahatan itu berasal dari setan yang membisikkan ke dalam dada manusia. Manusia yang lupa kepada Allah akan mudah tergoda oleh setan. Berlindunglah kepada Allah agar selamat dari godaan setan dan perbanyak berzikir, ibadah, dan membaca Al-Quran. D. Melafalkan huruf hijaiyah bersambung. Sekarang, perhatikan contoh huruf-huruf hijaiyah bersambung berikut ini. Kemudian lafalkan dengan makhraj yang benar. Tirukan pelafalan dari ustazah. Yang pertama, ahada. Kedua, balada. Ketiga, tabi'a. Keempat, saqifa. Kelima, jahada. Keenam, hakama. Ketujuh, kholaqa. Kedelapan, dakhola. Kesembilan, zahaba. Kesepuluh, rohima. Kesebelas, zakata. Kedua-belas, salama. Sekarang kita masuk pada pelajaran hadis. Hadis kelas 2 semester 1. Hadis keutamaan belajar Al-Quran, yang bunyinya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ustazah ulangi sekali lagi ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik orang di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis keutamaan belajar Al-Quran ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kitab Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa dan semua manusia, dan penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu. Maka tidak mungkin seorang muslim mampu membaca dan memahami kandungan isinya, melainkan harus mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi akhir zaman dengan perantara malaikat Jibril sebagai mukjizat. Mempelajari isi Al-Quran akan menambah pengetahuan karena Al-Quran merupakan sumber ilmu dan pengetahuan jika dipelajari dengan baik dan merupakan dasar-dasar hukum yang mencakup segala hal. Ada beberapa keutamaan dalam mempelajari dan membaca Al-Quran, yaitu 1. Manusia yang paling baik adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. 2. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Ketiga, membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling utama. Keempat, pahala membaca satu huruf Al-Quran sama dengan satu amal kebajikan. 5. Orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama para malaikat. 6. Membaca Al-Quran adalah berkomunikasi dengan Allah. 7. Bacaan Al-Quran mendatangkan rahmat dan ketentraman. 8. Sibuk membaca Al-Quran mendatangkan anugerah Allah yang paling besar.
Ananda Soleh Soleha, demikianlah pelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.